terus bingung. Wes yang penting ini komiknya akhirnya dibaca, monggo terserah sampean untuk mementaskan, menerjemahkan ulang. Yeah. Akhirnya ternyata responnya oke, menarik juga ternyata. Asik juga ketika komik diteaterkan. Maksudnya bisa jadi kan komik itu bisa sampai 20-an tahun atau ribuan episode itu. Apakah itu hanya hal yang nggak penting atau gimana kalau menurut jenengan? Kalau menurut saya kembali ke kelehan masing-masing penulis atau pencerita ya. Sama dengan film sinetron Opera Sabun yang sampai beratus-ratus episode tapi ceritanya gitu aja. Apa? Aku cuma ganti-ganti film terus gitu kan. Tap gitu kan. Sama dengan komik juga. Itu mungkin bisa untuk mengulur-ngulur waktu gitu. Tapi kalau saya jadi ingat ini mas, teori yang sama dipakai di film. Film itu kan ngambil dari teater lebih kan dulu belum ada film ya, lebih dulu teater di zaman Yunani mungkin ya. Itu kan mise en scène gitu kan. Ya sama di komik sama. Tadi sudut pandang itu ya mise en scène. Kalau mau menampilkan sosok yang gagah perkasa ya dari bawah. Yang ditampilkan apa? Oh, langit yang biru misalnya. Itu kan mise en scène juga yang masuk ke komik. Dan saya tuh kemudian kalau mengolor-ngolor cerita ya kembali ke kelehan si pembaca cerita. Kok memang dia bisa kemudian memecah satu karakter menjadi beberapa lapisan dan bertemu dengan karakter yang lain. Ternyata seperti ini. Nah, itu menurut saya nggak bisa juga. Tapi di komik ada juga yang bernarasi kita kenal Stan Lee ya. Stan Lee itu kan Marvel ya mas. Dia juga sebenarnya dia sangat impromptu sekali. Dia menyampaikan ke Steve Ditko yang bikin Spider-Man tuh, nanti gambar gini. Tapi ini dikosongin ya bagian ini. Pas selesai dia baru nulis kata-katanya. Nanti sudah laris teruskan ya gitu. Menurut saya itu kembali ke kreativitas. Kalau di zaman-zaman Pak Azmi dengan Gundala Godam itu saya dengar dari cita-cita beliaunya kadang-kadang ada masukan dari ini ya bosnya yang pencetakannya, penerbitnya. Ini seri A dan seri B laris, nanti kalau bisa sampai D ya. Kita lihat, nyata D laris juga teruskan sampai kadang-kadang sampai seri K atau seri J itu kan. Salah satunya emang ya itu harus pandai-pandainya kemudian kondisional berarti ya. Satu buku tamat tapi kemudian kira-kira di endingnya dikasih apa ya untuk kemudian nyebutnya apa sih? Cliffhanger. Ya. Itu sih film ya paling. Nah, ngomong-ngomong soal cliffhanger ya mas, itu kan juga tergantung bagaimana membuat pembaca terpikat untuk terus membaca. Nah kalau trik dari jenengan ini untuk membuat membaca terus terpikat gitu, apakah atau gimana kalau jenengan? Monggo. Sejauh ini yang saya lihat jadi membuat si pembaca itu penasaran, dibuat penasaran itu. Jadi kan ditunggu tuh mas akhirnya. Tunggu sampai, bahkan terus sampai episode terus sampai, dan kemungkinan yang jelas membuat cerita yang menarik supaya lebih penikmat itu bertanya-tanya itu mungkin. Gimana mas? Masuk lah. Masuk ya. Coba sampai. Tetap ya. Jadi biar ketok kompak. Jadi ada sudut pandang yang berbeda-beda. Karena di komik-komik modern pun sebenarnya ada juga yang mereka konsepnya nihilisme juga ada masnya. Ini selesai dan mau ngurutok biasa banget kalau ada juga maksudnya. Kalau yang sekarang lihatnya lebih ke banyak ini ya, maksudnya nggak ada satu pakem bahwa nggak cerita komik harus di ending harus ini yang langsung habis tapi bikin orang penasaran karena penasaran ya garingnya gue apa maksudnya mengolah itu jadi apa ya jadi sebenarnya kayak setiap era tuh pasti
counter attack dari era sebelumnya misalnya. Iya. Kayak neng era anu lah neng lukisan misalnya. Iya. Kayak neng musik misalnya. Benar. Biyen musiknya pengen ben-benan ya kudu leng gitar ya tenanan. Melodi ya. Iya. Suwe dintahke ngene iki ngapain ngono ki iso 3 kunci tok ora masalah. Bener. Tapi orang juga suka itu maksudnya. Iya. Akhirnya ada bagian-bagian sebenarnya orang bisa mengisi di mana dia. Maksudnya ojo wedi kelangan anu lah ngono ki. Setiap masa ono wonge setiap wong ono masane. Nah, aku menarik. Foto sama ya. Kok lunyu to lambe? Aku mesti aku tahu krungu di. Mungkin itu anu ya, membaca pasar ya, membaca konsumen ya. Iya. Mungkin kalau pengalaman pribadi saya terus terang kalau saya lebih banyak membuat komik untuk ini apa namanya, untuk LSM. Lebih ke komik strip atau cita-cita yang memang sudah selesai, success story atau protes atau sekaligus protes gitu kan. Tapi kalau dari pengalaman berdiskusi dan meneliti begitu, ada beberapa pandangan sih. Misalnya bukan teori sih, kayak peribahasa lepas dari mulut buaya masuk ke mulut harimau. Nah itu kan terus diulang-ulang aja. Habis mulut macan tertimpa tangga gitu kan. Jadi kayak ada yang benar. Ada narasinya yang lanjut terus, ada yang kemudian satu pola diulang-ulang. Ini udah lolos nih. Benar. Tapi ternyata ketemu lagi. Ketemu lagi. Itu kemudian membuat pembaca, wah besok ini lebih meningkat kan. Lebih bahaya lagi, musuhnya lebih lihat lagi, musuhnya 2. Yang sering muncul kemudian ada musuh-musuh yang kembarannya. Kemampuannya sama gitu kan. Wah ini gimana nih kan gitu. Atau juga ada tadi kembali ke soal konsumen, nek konsumennya suka 3 kunci kenapa dikasih yang 5? Kenapa dikasih melodi, nggak perlu. Cuma riff aja. Kita baca konsumen juga, kemudian muncullah kalau dalam komik itu slice of life. Nah, kita memasukkan kebiasaan yang kita lihat dari konsumen atau dari diri kita sendiri. Kalau konsumennya itu motornya grand, pacarannya di kafe-kafe harga 20.000-an, kenapa kemudian kita menampilkan komik yang harus jajan fine dining itu. Nanti pembacanya nggak connect. Benar. Limit jadinya kan. Jadi nggak kali ini saya nggak pengen baca ini bukan saya. Tidak mewakili saya. Itu bisa kemudian misalnya salah satu kunci untuk mengikat pembaca untuk terus membaca habis ini apa ya kan gitu. Karena ini saya banget nih. Nah, ngomong-ngomong soal pertunjukan sih Mas, kalau dari pengalaman jenengan selama ini ada nggak sih relasi antara komik dengan teater? Bisa jadi alih media ataukah nggak cuma alih media, bahkan bisa jadi itu merupakan satu sequence. Kalau di film kan jelas ada apa namanya itu Mas? Storyboard. Nah, kalau di teater sendiri pernah punya pengalaman seperti itu nggak Mas? Atau gimana? Nanti awalnya diteruskan ya. Ya. Kalau saya tahun berapa ya terus sedang PDKT sama seseorang, saya ingat gadisnya tapi lupa tahunnya. Itu nonton ujian rasanya feeling rasanya kayak rupanya saya alim kayak truk ya. intinya tuh waktu saya masih angkatan baru tuh di kampus isi. Lihat poster ujian TA. Temen teater mungkin kak kelas tuh ya. Membawakan adaptasi naskah Asterix. Dari komik Asterix. Saya nonton itu. Dan cukup mirip. Maksudnya di kostumnya sama dengan waktu itu adegannya di kapal itu sama. Wah menarik ini. Itu mungkin pengalaman saya yang pertama. Saya dapatkan koneksi antara komik dan teater. Nah, ini kayaknya browsing lagi siapakah nama ini seniman teaternya yang membuat naskahnya. Terus kalau dari situ, kalau yang baru-baru kemudian ada teman-teman kayak Sweta Kartika juga membuat komik teater dari komiknya H2O. Dan setahu saya di Broadway pun ada Spider-Man begitu. Dibuat versi teaternya. Benar. Nah, yang menarik teman-teman Mulia Karya ini juga kalau di Yogyakarta kalau tadi kan teman-teman teater yang menerjemahkan komik gitu ya, Ariwana, transmedia ke teater gitu, pentas teater. Kalau teman-teman Mulia Karya yang kemudian
komik di teaterkan, didramakan, nyebutnya kemudian dikasih label drama komikal. Oh, wah seperti gimana tuh Mas Nah, ini bentuknya? bisa Wah. jelaskan. Cliffhanger-nya di sini cliffhanger. Pelakunya. Jadi di kita kan bikin event Workshop ya. bukan kok di Jakarta Comic Week festival Yang ya? pertama tuh loh yang nyamuk. Oh yang nyamuk, serangan nyamuk. Mahali. Anu meletre Mas. Kopi nih. Kopi ini tim ini. Nanti Comic Week yang menjelaskan Pak Iwan. Oh ya. Karena komiknya di teaterkan. Kan komiknya diteaterkan. Dia komiknya dia diteaterkan. Jadi kita bikin satu drama yang itu berangkat dari cerita yang sudah ada misalnya. Atau dari komik dia yang jelas ya. Iya. Drama komikal. Apalagi itu kan biar Anu. Komik drama komikal urung ya. belum Serangan ada. nyamuk apa? Serangan Oh, nyamuk. nyamuk. Jadi kita ngajak Adik-adik. Ada di kampung. Akamsi, Oh, anak kampung sini tuh. PKS, pemuda kampung setempat. Jadi untuk terlibat dan berperan aktif. Apa jenenge? Partisipatoris. Mereka membuat satu pertunjukan drama dengan cerita tentang kondisi lingkungan waktu itu ini demam berdarah. Jadi terus kita ngerespon itu dan anak-anak mau bermain itu secara komikal, maksudnya mereka ya ngaw kostum nyamuk, memerankan itu dicampur dengan permainan sehari-hari mereka dan dipentaskan, ditonton wong dinas kesehatan juga waktu itu. Jadi gue cikal bakal sebenarnya itu ya drama komikal gue. Terus dipamerkan neng dokumentasinya, pamerkan neng waktu itu neng gedung BI kalau nggak salah. Jadi terus akhirnya berkembang, kenapa kita nggak menampilkan mendramakan atau menteaterkan komik. Nah itu akhirnya terus jadi apa, alih wahana istilahnya, alih wahana dari komik ke drama itu kan sangat teatrikal ya sebenarnya. Terus mengajak beberapa pelaku dan sutradara teater, teman-teman tari teater, mereka merespon itu dengan apa, gaya mereka, dengan persepsinya mereka. Jadi bisa nambah ngurangi dari komik ini. Misalnya, nah ini beliau akan cerita bagaimana komiknya dialihwahanakan jadi drama. Dipentaskan, teater. Monggo. Oh ya. Bales deh. Oh ya, perlu saya tambahkan tadi yang awalnya drama komikal tadi yang nyamuk. Itu bentuknya seperti seperti komik Mas. Maksudnya jadi mereka nggak ngomong tapi nggih balon kata. Jadi mungkin nanya tok. Itu ganti. Belakangnya ada yang ini bawa balon katanya itu. Oke. Asik. Dan pergantiannya itu karena kita awal aduh piye ya ben gak bingung. Jadi kasih tanda maktuk ngono ganti asik jadi ngomong kono. Buat ganti panelnya. Oke. Akhirnya tibalah saatnya apa jenenge Comic Week gitu ya. Lah dulu itu karena 2019 ya. Karena ada itu komik apa ya? Ya akhirnya alhamdulillah komik saya di pas lonceng ya, lonceng komik baru terus diteaterkan sama di sutradara Mas Broto ya kita ya. Mas Broto. Mas Broto Itu yang Kurnia. Oh iya Mas Broto Kurnia aku Asita. Oh Mas Asita, pantomim. Itu juga terus bingung. Wes yang penting ini komiknya akhirnya dibaca, monggo terserah sampean untuk mementaskan, menerjemahkan ulang. Akhirnya ternyata responnya oke, menarik juga ternyata. Asik juga ketika komik diteaterkan itu juga menarik juga gitu. Iya. Jadi gitu, maksudnya dari pertanyaan tadi ya benang merahnya tadi mah ya maksudnya. Dari teater ke komik kita juga udah wis nglakoni kuwi, pernah
ke arah situ sebenarnya. Dari komik, beberapa komik, dan setiap di Jakarta Comic Week pasti kita membuat pertunjukan drama komikal. Jadi kita mencari, ada yang komiknya cuma selembar tapi ketika diterjemahkan menjadi drama, wah ceritanya 10 menit iya. Komiknya Mas Ugo ya. Mas Ugo apa ceritanya? Pendekar. Kan pendekar bodoh lah. Jadi biasanya kan anti hero juga sebenarnya itu konsepnya. Mas Ugo itu bikin komik tentang kalau dulu kan trennya silat. Komik-komik silat, dia komik-komik beliau itu masih cerita tentang silat. Jadi nek pendekar dia apa jenenge? Jurus. Sinau sik iki apa jenenge? Berguru. Turun gunung dia pasti sakti to. Kuwi ora. Ana wong cewek diganggu. Pendekar datang, weh jangan diganggu. Para penjahatnya dijak gelut kalah pendekare. Ngono tok. Tetep sing wedok mah diperkosa. Dadi ora berguna juga. Pendekare wis kemampuane pendekare belum. Dadi pendekare wis belum ahli ternyata ngono. Wis dhewe apa jenenge wis berlatih nang gunung, turun gunung kalah ternyata. Dadi Kowe ampuh. Ampuh penjahat. Dan ketika diterjemahkan ulang keren juga ya, jadi satu pementasan yang jadi 10 menit, sekitar 10 menitan tuh. Keren ya apa dari komik satu ini ketika diterjemahkan ulang menjadi jadi drama. Ya ceritanya benang-benangnya sama tapi secara ini kan visual pasti orang akan melihatnya berbeda, tapi ya jadi keren juga ketika dimentaskan ini jadi lebih meriah karena satu komik itu kan paling yang tokohnya cuma piron. Tapi ketika dipentaskan jadi riuh kan. Nah, ngomong-ngomong soal ini Mas Alif Media ya. Aku juga pernah menanyakan ke beberapa narasumber sebelumnya bagaimana perasaan mereka ketika karya mereka dialihwahanakan ke teater ataupun sebaliknya. Seperti dari puisi ke teater, dari dulu pernah sama Mas Latif ya. Latif S. Nugraha itu bagaimana teman-teman itu mengubah dari puisinya menjadi teater. Nah, kalau jenengan sendiri tadi kan melihat mungkin ada perkembangan dari yang cuma satu lembar jadi cerita sepanjang itu. Nah, itu kan pasti imajinasinya juga pasti berbeda toh. Tiap orang kepalanya beda-beda. Nah, jenengan sendiri juga yang sebagai yang komiknya pernah diterjemahkan ulang dengan imajinasi kepala orang yang berbeda, jenengan sendiri gimana menyikapi komik itu menjadi pertunjukan itu, Mas? Apakah mungkin ini mengurangi ini esensi imajinasi atau ada yang jelas yang ketika diwujudkan jadi teater kan tidak mungkin ada beberapa hal yang tidak mungkin bisa diwujudkan karena itu kalau komik kan jelas itu lebih bebas. Nah, kalau jenengan gimana menurut jenengan? Pak, saya sendiri pada saat itu sebagai kreatornya saya malah sangat tertarik, soalnya umpama ketika dipentaskan tetap sama kayak komik terus menarik ya apa mending maca komiknya wae. Dan kita perlu kita kan sebagai makhluk sosial Mas. Perlu ada campur tangan orang lain yang mewujudkan atau sesuai dengan apa kemampuannya orang itu sendiri gitu. Jadi ben berkembang juga loh. Aku malah ndelok ngono to. Jadi biar akhirnya ketika diapresiasikan sebagai pertunjukan itu lebih menarik. Dan soalnya begini, ketika di komik menarik pasti belum tentu ketika dipentaskan tuh menarik juga. Jadi menarik bagi bentuk teater wis silahkan dibuat lebih jos gitu. Kalau saya sangat setuju, sangat menarik sekali ketika dipentaskan beda sekalian itu. Karena punya tawaran yang berbeda nih Mas. Kalau jenengan gimana? Atau Mas Tera ada pendapat? Kalau yang saya pernah lihat prosesnya
malah kuliah. Jadi yang itu ya Gundala Gawat itu ya. Oh ya, Teater Gandri. Kebetulan dapat akses waktu itu untuk almarhum Pak Jaduk dan dari Pak Butet untuk boleh nonton latihannya. Jadi masih lawaran, belum pakai kostum. Ya. Dan juga dapat kabar sebelum dari Pak Hasmi, nanti mau ditampilkan Mas, meskipun kisahnya tidak hampir 100% tidak mengambil dari komiknya. Cuma tokoh-tokohnya iya. Yang diperankan Pak Susilo Nugroho itu ya. Sebagai Gundalanya itu kan sudah sebenarnya nggak ngawai ya sebagai tapi punya dimensi yang berbeda. Nah, menariknya di perkembangan teater sendiri waktu itu ya, yang saya lihat kemudian ketika dipentaskan itu sutradara maupun timnya itu menerjemahkan sifat-sifat komik. Misalnya waktu Pak Azmi sedang melakukan sesuatu di meja kerjanya di situ di panggung ada LCD, dan kemudian semakin hitam dan ketika sudah hitam semuanya Pak Azmi semaput atau pingsan waktu itu atau ada adegan yang puncak gitu kan. Itu menurut saya cara-cara kemudian menerjemahkan paneling-paneling tadi itu yang simbolis maupun yang untuk menggambarkan ada panel di layar maupun panel adegannya. Dan sebenarnya kan ketika menyiasati ruangan di teater itu kan keluar rumah meskipun sebenarnya nggak ada rumahnya kan. Itu kan sebenarnya panel juga. Sini ngomong sini dulu. Ternyata misalnya adegan Pak Hasmi sama Mbak Linda kalau nggak salah waktu itu sebagai peran istrinya pindah-pindah. Atau ketika Mas Sindil masuk sebagai Pangeran Melar, itu kan di komiknya kan dia bisa memanjangkan tangan, kayak fantastik Four, itu kan nggak mungkin ya di teater ya. Teater tanpa CGI kan susah. Benar. Nah, Mas Cindra cuma gini, nah lucunya dia ngomong telolor. Itu kan telolor kan, itu kan onomatope. Kalau di komik kan ada sound effect. Nah, dilalahnya di LCD juga ditampilkan sound effect-nya. Sound effect apa namanya? Tulisannya. Telolor. Ada kan ya apa? Ada balon ininya ya. Aninya, onomatopenya. Iya. Kayak pau gitu kan. Ini kan telolor. Ini menarik ini. Sehingga orang kemudian membayangkan yang sudah pernah berhubungan dengan komik yang Gundala ya. Bisa membayangkan bahwa ini sedang mencoba melakukan pemanjangan anggota tubuh gitu ya. Meskipun enggak nambah juga itu kan. Tapi dari itu menurut saya contoh yang menarik bagaimana kemudian memindahkan naskah-naskah komik ke teater gitu. Beberapa yang saya ingat itu sih Mas. Wah ini juga menarik ya teman-teman, karena biasanya ya teman-teman teater tuh biasanya sumbernya kalau nggak dari cerpen, novel atau naskah drama atau film lah yang memang itu sudah jadi. Nah komik sendiri bagiku memang tidak banyak yang mengangkat dan capaian estetika dari Gandri tadi menarik juga bagaimana mereka berusaha mencapai sebuah estetika yang sudah dicapai oleh komik tapi dengan cara yang berbeda. Itu malah menarik gitu loh. Nah dan seringkali memang estetika terlahir dari itu tuh. Maksudnya kita bisa menyebutnya itu kegagalan tapi di sisi lain sebenarnya kreativitas. Bagaimana membuat telolor itu menjadi tenanan menarik gitu loh. Sementara di sisi lain kalau gagal kan orang biasanya kecewa. Benar. Itu sebetulnya sama dengan ketika kita ngutik regetan kuku itu Mas. Kan ngerti yang bener enak itu tetep sing digoleki enak kuwi penetrasi kali. Ya seperti itu ya. Iya. Nah itu fetis itu Mas. Beda lagi deh. Seperti kena telek lencong. Ada Mas Tara mau menambahkan? Yang mana nih Mas? Hah? Ya kayaknya tadi mau ngomong. menerima IPA ini. Atau mau menambahkan dari katanya Mas Iwang tadi ya sesuai dengan barusan ini tentang tentang capaian estetika yang berbeda. Kalau menurut saya ini ya mungkin dari Pak Sapardi itu ya itu memang kita tidak dengan mudahnya membanding-bandingkan. Jadi setiap media punya penontonnya sendiri, punya estetikanya sendiri. Dan dia masing-masing punya keunggulan sendiri. Kalau seni rupa misalnya mau menggambarkan gajah naik tusuk gigi bisa. Tapi kalau teman-teman seni patung, kodok mikir. Tusuk giginya pakai apa ya? Bahannya itu. Gajahnya pakai apa? Gajahnya pakai gabus, tusuk giginya pakai besi bisa.
teman-teman teater mungkin butuhnya adalah ditonton langsung, bukan direkam gitu kan. Jadi harus pakai make up, pakai kostum yang warnanya harus gimana. Benar. Permainan cahaya. Ketika satu ruangan dieksekusi menjadi satu panggung dieksekusi menjadi satu rumah gitu kan. Ada yang dicelek lampu mati sini nyala gitu. Menurut saya itu satu bentuk-bentuk apa ya, estetika yang kemudian tidak bisa saling berbandingkan, tapi kemudian juga akan diperbandingkan gitu. Tetap akan apa, oh ini di komik seperti ini. Benar. Di saling memberi warna begitu Mas. Benar. Wah, sepertinya sudah banyak sekali ya hal yang kita bahas dari hari ini, mulai dari narasi, dari apa itu komik sampai alih wahana. Matur nuwun Mas Iwang, Mas Tera, Mas Danang, ngobrolannya. Semoga nanti ada kesempatan untuk kita ngobrol lagi. Karena banyak sekali ya pengetahuan yang bisa kita gali dari alih wahana, khususnya tidak hanya dari teater tapi juga dari hal yang lain. Matur nuwun. Kita jumpa lagi di berita teater selanjutnya. Salam budaya.